Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Dedi bersama saya Dedi. Kali ini saya mau bikin mie lagi nih, resep tentang mie. Tapi kali ini saya kasih resep dan juga proses untuk membuat mie instan. Biasa kalian beli mie instan yang mie-nya udah kering ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Dapur Dedi supaya kita bisa lebih berkembang lagi. Nah, di sini ada bahan-bahannya. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah seperti biasa cakra kembar. Kali ini saya pakai full cakra kembar, nggak usah pakai segitiga biru karena kan ini juga akan kita proses jadi mie instan, jadi nggak apa-apa. Lalu ada telur 3 butir. Kemudian ada air biasa 150 ml. Nanti juga kita bakal pakai garam juga. Garam nanti paling cuma secukupnya, makanya saya nggak masukin di sini. Nanti pas lagi kita adon aja. Oke, langsung kita mulai ya. Pertama-tama kita ukur untuk ini dulu, apa namanya? Telur dan airnya saya biasa dicampur langsung. Kecuali yang kemarin apa namanya, di proses pembuatan mie karet itu saya pisah untuk kepentingan yang berbeda ya. Telur, lalu langsung masukkan air, campur saja, kita aduk. Singkirkan dulu. Kemudian kita tuang tepungnya. Ini saya bikin sekilo karena kebetulan saya mau bikin mie untuk dagang juga. Jadi resep yang ini juga bisa dibuat untuk mie dagang juga ya, untuk mie ayam, mie dagang gitu. Kita tambahkan garam sedikit. Minyak sayur sedikit juga. Kemudian tuang air dan telur yang sudah kita campur tadi. Kita aduk-aduk terus seperti biasa. Ini nggak usah kita bikin terlalu kalis ya, karena akan diproses di mesin giling. Yang penting semua bahan-bahan menyatu dengan sempurna. Biasanya kalau untuk bahan sekilo seperti ini, setelah adonannya udah seperti ini, berbutir-butir seperti ini, jadi kan ini artinya air dan telur beserta tepungnya udah menyatu. Nah, udah seperti ini. Saya biasa bagi dua supaya pas membuatnya nggak berat. Kita bagi dua. Dibagi dua. Ini tadi yang satu saya udah
setelah dibagi dua, yang satu ini kita udah pipihkan manual dulu. Nah ini juga kita pipihkan dulu supaya nanti masuk mesinnya lebih mudah. Oke, ini nggak perlu kalis ini ya nanti karena kita masuk ke mesin penggilingan. Oke, ya kita siapin dulu mesin gilingnya. Ya sekarang kita langsung proses penggilingan ya. Ini nanti saya akan percepat aja biar mempersingkat waktu. Tapi overall ini prosesnya hampir sama dengan resep-resep mie yang sebelumnya saya pernah kasih. Cuma di sini saya mau fokus di proses pembuatan mie instannya aja. Jadi ini bakal saya skip biar nggak terlalu lama. Ya ini sekarang kita udah masuk ke proses pemotongan mie-nya ya. Tadi karena kita skip tadi biar cepat. Ya seperti ini hasilnya. Mie-nya, mie gepeng. Kita taburin sagu biar tidak lengket. Supaya lebih bisa kelihatan lebih keriting, biasa saya remas mie-nya. Nanti jadi keriting. Karena mesin mie yang saya punya hanya lurus aja, makanya langsung saya remas seperti ini biar minyak keriting. Keriting. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya kita bentuk mie-nya yang tadi sudah kita giling sesuai selera. Ini saya bikin dua, yang satu mie-nya bentuknya kotak, yang satu bulat. Karena kita homemade, maka kita pakai alat-alat yang ada aja. Kita taruh mie-nya yang ada. Ini untuk bentuk terserah kalian mau untuk bentuknya seperti apa ya. Kemudian yang satunya bulat. Yang bulat biasa seperti mie gelas ya. Porsinya sedikit untuk anak-anak. Oke, setelah seperti ini, lanjut ke proses selanjutnya. Selanjutnya kita langsung taruh ke dalam kukusan ya. Ini kukusan udah saya panasin air mendidih. Kita masukkan ke mesin, ke kompor, dikukus. Kukus ini kira-kira sekitar 10 menit. Kita tutup. Kita tunggu ini sekitar 10 menit ya. Ya, setelah 10 menit ya. Kita buka dulu. Kita angkat, kita dinginkan dulu. Kita dinginkan. Nah, setelah proses pengukusan kita dinginin tadi, nah ini kita mie-nya udah mulai kecetak kan bentuknya ya, bulatnya kecetak. Kemudian yang kotak juga kecetak, udah tercetak kotak. Untuk selanjutnya kita akan proses ke pengeringan.
pengeringan mie. Kalau ini kan masih ada kadar airnya, ini masih ada nih, makanya masih lembek-lembek. Nah, nanti kita ada proses pengeringannya, nanti kita langsung lanjut ke situ aja. Oke? Ya, untuk proses pengeringannya di sini kita pakai cara dengan digoreng ya, karena yang untuk mie-nya ini kan kita lihat meskipun udah tercetak seperti ini tapi masih lembek ini karena kadar airnya ini masih ada. Karena mie instan kan itu kan bentuknya kering ya. Oke, ini karena api udah kita panaskan, langsung aja kita goreng atau proses pengeringan. Gorengnya ini jangan terlalu lama ya, karena nanti lama-lama dia akan gosong. Kita pakai ini api kecil hingga sedang. Sebenarnya kalau kita beli sendiri sih lebih cepet ya, cuma karena ini kita mau kasih tahu kalian gimana prosesnya pembuatan mie instan secara homemade. Ya, ini mie-nya udah mulai kering ya. Kita bisa lihat mie-nya. Yang pasti ini nggak pakai pengawet ya. Ya, ini udah mulai kering, kita bisa angkat. Untuk lebih optimalkan hasil keringnya ini kita harus diamkan dulu ya, sampai benar-benar dia kering. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, kita tiriskan dulu dan dinginkan. Ntar kita tes untuk perebusan, hasilnya sempurna apa enggak. Oke? Oke, setelah tadi kita goreng sebagai proses pengeringan dan udah didinginkan, kita mau tes nih hasilnya untuk pas udah direbusnya ya. Ini kira-kira hasilnya seperti ini nih. Kering. Sama kayak seperti mie ya. Mie yang biasa dibeli di pasaran, kering. Langsung aja kita coba rebus ya, berhasil apa enggak. Perebusan ini hampir sama kayak kita masak mie instan lain ya. Sekitar 2 menit sampai 3 menit. Kita kecilin dulu apinya dikit. Oh, udah mulai lentur lagi, udah nggak kering lagi ya. Ya, kira-kira udah matang ya. Udah matang seperti ini kayak biasanya mie instan. Oke, kita matiin dulu. Kita coba seberapa kenyal dan seberapa berhasilnya mie instan homemade ini. Ya, ini kita sediakan dulu bumbu-bumbu sederhananya. Ini saya pakai minyak ayamnya aja ya. Minyak ayam ini kalau mau tahu resepnya ada di video-video sebelumnya, bisa kalian cek. Kemudian kaldu ayam. Kaldu ayam sedikit saja.
langsung kita masukkan mie yang tadi kita rebus tadi, mie instan homemade kita. Ya, kita aduk-aduk biar merata bumbu dan minyaknya. Minyak kenyal nih ya, kelihatan dari goncangan minyak kenyal. Oh, kan. Sekarang kita coba tes. Tekstur minyak kenyal banget ya, karena tadi di proses perebusan itu sebenarnya juga pengukusan, bukan perebusan, pengukusan itu juga bisa sebagai proses pengenyalannya juga itu di situ. Nah, ketika pas lagi kita rebus lagi, hasilnya lebih kenyal dari mie mentah biasa. Oke, kira-kira seperti itu aja resepnya. Semoga bermanfaat buat kalian semua para pecinta dapur. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.